Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Oke ya, sesuai dengan rencana kita, hari ini adalah kita akan melakukan TIC, ya, tutorial in clinic. Ya. Tutorial in clinic ini adalah kasus pengelolaan kelompok, bukan kasus pengelolaan individu. Dan tutorial in clinic ini adalah kasus yang sudah dikelola paling tidak 2 sampai 3 hari oleh semua mahasiswa yang ada di kelompok ini. Apakah semuanya sudah melakukan pengkajian ke pasien? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kita bisa lanjutkan untuk melalui tahapan hari ini, ya. Untuk TIC kita ada 2 kali pertemuan. Nah, untuk hari ini adalah stepnya 1 sampai 6, ya. Nanti 3 hari atau 4 hari ke depan, ya, setelah mahasiswa melakukan pre-assessment atau mencari data kembali yang ditemukan ke pasien, kita akan bertemu kembali di tahap 4 sampai 7. Gitu ya. Oke. Untuk leadernya, apakah kelompok sudah menunjuk leadernya siapa? Sudah. Siapa leadernya? Cica. Oke, Cica sebagai leader. Kemudian untuk sekretarisnya, apakah kelompok sudah menunjuk siapa yang akan jadi sekretaris? Sudah. Oke, siapa sekretarisnya? Anissa. Oke. Anissa. Ya. Untuk teknisnya pelaksanaan tutorial hari ini saya serahkan kepada leader. Tadi kelompok sudah menunjuk ya, yaitu Cica ya, untuk menjadi leader. Silakan Cica. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan sebagai leader teman-teman. Baik teman-teman, nanti kita akan melakukan step ada beberapa step. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepada yang percaya masing-masing di Tuhan. Baik, teman-teman di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada beberapa step, yaitu di sini ada step 1 sampai step 7. Yang pertama itu ada pembahasan problem, hipotesis, yang ketiga ada pathway, yang keempat ada model info, yang kelima ada domino, yang keenam ada 6 isu, dan yang ketujuh ada problem solving. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu problem atau identifikasi data. Apakah dari teman-teman ada yang menyampaikan? Izin leader, saya akan menyampaikan mengenai pengkajian. Asuhan keperawatan pada Nyonya Y dengan diagnosa cervix stadium 2 di Rumah Sakit Kota Bandung. Untuk identitas klien, nama Nyonya Y, umur 63 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan pasien sebagai ibu rumah tangga, suku atau bangsa Islam, tanggal masuk 17 bulan 11 2017 dan tanggal pengkajian tanggal 20 bulan 11 2017. Nomor diri 0001515557. Untuk diagnosa medisnya cervix. Selanjutnya untuk riwayat kesehatan, keluhan utama pasien merasa mual setelah dilakukan kemoterapi. Lalu untuk riwayat kesehatan sekarang, klien mengatakan datang ke rumah sakit untuk melakukan kemoterapi siklus keempat. Sebelumnya telah dilakukan kemoterapi siklus ketiga. Pasien mengatakan pada tahun 2016 telah dilakukan operasi pengangkatan kedua indung telur. Pada saat dikaji, klien mengatakan bila sudah dilakukan kemoterapi, klien merasakan mual sampai muntah dan nafsu makan berkurang serta berat badan menjadi menurun. Selanjutnya untuk riwayat kesehatan dahulu, klien mengatakan
dinyatakan karena dilakukan operasi pengangkatan kedua indung telur di salah satu rumah sakit kota Tasikmalaya. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, untuk hasil keadaan DCS-nya yaitu hasilnya kompos mentis. Lalu untuk hasil tanda-tanda vitalnya, yang pertama tekanan darahnya hasilnya 100 sampai 100/80 mm mercury, untuk nadinya 76 kali per menit, untuk respirasinya 23 kali per menit, untuk suhunya 35,4 derajat Celcius dan berat badannya 55 kg dan tinggi badannya 166 cm. Untuk hasil laboratorium, yang pertama limfosit hasilnya 12%, yang kedua monosit 16%, yang ketiga neutrofil segmen hasilnya 72%, yang keempat eritrosit hasilnya 3,36 juta per mikroliter darah. Dan untuk terapinya, pasien diberikan obat yang pertama Holaksan dengan dosis 4027,5, jenisnya NaCl dan volumenya 500. Yang kedua yaitu Urometaksan dengan dosis 4027,5 dengan jenis NaCl dan volumenya 500. Baik, leader, dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah menyampaikan tadi yang pertama ada identifikasi data atau pengajian dari pasien. Apakah ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, lalu kita akan ke step selanjutnya. Yang dimana di sini ada hipotesis, yaitu kemungkinan masalah keperawatan yang akan muncul berdasarkan data yang ada di dalam kasus. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Izin leader, saya Anissa akan menyampaikan mengenai masalah keperawatannya. Ya, silakan. Ada risiko ketidakseimbangan nutrisi dilihat dari data subjektifnya. Klien mengatakan mual sampai muntah setelah diberikan obat kemoterapi dan klien merasa pusing. Untuk data objektifnya itu klien terlihat lemas, berat badannya 55 kg dan hemoglobinnya 10,2 gram per desiliter. Cukup sudah dari saya. Baik, untuk hipotesis, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Silakan. Izin leader, saya Cinta Nurjana izin menambahkan masalah keperawatan selanjutnya itu intoleransi aktivitas. Kenapa? Pada data subjektif, klien mengatakan setelah kemoterapi merasa lemas dan setiap aktivitas seperti ke kamar mandi, makan dan lain-lainnya itu dibantu oleh suaminya. Untuk data objektifnya itu klien terlihat lemah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan kembali? Atau sudah cukup? Baik. Jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yang dimana ada pembahasan pathway yang atau menjelaskan mekanisme penyakit pasien sehingga mendapatkan masalah keperawatan yang ada pada kasus. Ada yang ingin menjelaskan? Izin leader, di sini saya akan menjelaskan mengenai pathway. Silakan. Saya Novianti Isnani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pathway. Di sini yaitu ada data dari pasiennya. Pasiennya berhubungan seks di umur 17 tahun. Kemudian pasiennya merokok. Kemudian pasiennya terkena virus HIV. Dan pasiennya itu sering berganti-ganti pasangan dan mempunyai hygiene seks yang kurang. Serta ada faktor dari herediter atau keturunan. Setelah itu masuk ke proses metaplasi yang menyebabkan displasia cervix dan menyebabkan CA cervix. CA cervix ini yaitu ada tahap awal, tahap lanjut, dan terapi. Tahap awal di sini yaitu menyebabkan nekrosis jaringan cervix, menyebabkan pasiennya malu dan mengakibatkan hambatan interaksi sosial. Setelah itu yaitu ada tahap lanjut, menyebar ke pelvik, tekanan intrapelvik,
Kemudian ada tekanan intraabdomen dan nyeri akut. Nyeri akut di sini menyebabkan anemis dan resiko kekurangan cairan sehingga menyebabkan imunitas menurun. Kemudian di tahap lanjut juga ada pembesaran massa yang mengakibatkan penipisan sel epitel, kemudian menyebabkan rusaknya permeabilitas pembuluh darah dan mengakibatkan pendarahan. Yang terakhir itu ada terapi. Di sini ada radiasi dan pembedahan atau histerektomi. Di radiasi ada pre dan post. Yang pre itu ada menyebabkan defisiensi pengetahuan tentang ansietas. Yang post menyebabkan ansietas, kemudian ke gastrointestinal, peningkatan gaster menyebabkan mual muntah, anoreksia, dan ketidakseimbangan nutrisi. Yang pembedahan atau histerektomi sama ada pre dan post. Yang pre-nya itu kurangnya pengetahuan dan menyebabkan ansietas. Yang postnya aktivitas fisik terbatas, kemudian menyebabkan intoleransi aktivitas menurun. Cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti akan memaparkan pathway atau perjalanan penyakit. Untuk slide selanjutnya di sini ada info yang dimana di sini itu data tambahan. Kira-kira dari masalah kepala yang tadi sudah dibahas atau yang sudah disebutkan, apakah ada data yang harus ditambahkan? Silakan teman-teman. Silakan. Izin leader, saya Nipino izin menambahkan. Untuk riwayat ginekologinya tadi belum disebutkan. Yang pertama, riwayat menstruasi. Saya mengatakan pertama kali menstruasi pada usia 13 tahun dengan memakai setiap siklusnya 7 hari. Yang kedua, riwayat perkawinan. Klien mengatakan menikah pada usia 14 tahun dan suami klien berumur 19 tahun. Yang ketiga, riwayat keluarga berencana. Klien mengatakan pada saat ini tidak menggunakan KB, tetapi dulu pernah menggunakan KB suntik dan pil KB. Lalu di sini ada data lab yang belum disebutkan, yang pertama hemoglobin 10,2 gram per desiliter dan hematokrit 31,6%. Baik, terima kasih PAD. Dari teman-teman apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Izin, silakan. Untuk data dari Anda, ya, untuk data CRP dan diameter pupil belum disampaikan. Baik, terima kasih Ina. Baik, untuk step selanjutnya ada dari now yang dimana identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang belum diketahui. Dari teman-teman apakah ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ini saya Aku juga di sini saya ingin bertanya mengenai apa itu proses metaplasia dan bagaimana proses itu sendiri. Baik, tadi terima kasih pertanyaannya proses. Ya, proses. Baik, terima kasih pada Teresa. Lalu apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak cukup. Baik, apakah ada yang tahu untuk pertanyaan yang barusan? Izin menjawab. Saya Imelda Dinasti. Izin menjawab pertanyaan ketiga. Metaplasia yaitu perubahan suatu jenis sel normal menjadi sel normal lainnya. Nah, untuk prosesnya metaplasia sering terjadi sebagai suatu proses maturasi sel atau sebagai mekanisme adaptasi terhadap stimulus dari luar tubuh. Pada wanita, metaplasia terjadi pada sel epitel, mulut rahim atau serviks akibat perubahan pH vagina yang semakin asam. Jadi saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Teresa sudah kembali? Baik. Untuk selanjutnya, kalau pertanyaan cuma satu ya tadi, lalu kita ke step selanjutnya itu stepnya itu learning issue, yang dimana learning issue ini adalah membahas isu terkini yang berkaitan dengan kasus. Dan teman-teman apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Jangan. Untuk pertanyaan kembali, saya juga izin bertanya mengenai bagaimana tata laksana yang tepat mengenai penyakit septic ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Teresa mengenai tata laksana. Untuk teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi atau membahas tentang isu-isu tersebut?
dari kasus yang sudah kita bahas? Apa sudah cukup? Cukup. Baik teman-teman, tadi bisa hanya satu dan saya tidak. Mungkin untuk selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada Ibu Nunung. Terima kasih ya, alhamdulillah proses TIC dari step 1 sampai step 6 berjalan sangat lancar dan aktif ya. Mudah-mudahan pada saat bertemu kembali di TIC tahap kedua, yaitu dari tahap 4 sampai dengan tahap 7 itu paling tidak sama seperti sekarang keaktifannya, atau lebih bagusnya lagi ditingkatkan kembali. Untuk hari ini ada yang data harus dicari kembali oleh kelompok. Tadi data yang belum ada pada kasus ya, pada masalah keperawatan yang ada belum muncul dengan memiliki kesimpulan, tapi hasil CLT boleh dilakukan pemeriksaan. Jadi nanti silakan ada yang memeriksa CLT pasien ya, ke pasien kelolaan. Kemudian data berikutnya adalah diameter pupil ya. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik tadi di data tidak ada ya diameter pupilnya itu berapa. Jadi nanti kalau data-data yang belum ada dan itu harus mendukung pemeriksaan, itu harus dilakukan pemeriksaan kembali ya oleh mahasiswa, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium terbaru ya, karena tadi pemeriksaan labnya pun itu adalah data yang sebelum masuk ke rumah sakit ya, padahal pasiennya sudah dikelola selama 3 hari. Nah, hasil pemeriksaan labnya pun harus dicari kembali. Jadi mulai dari hari ini ya sampai nanti kita akan ketemu kembali di tahap 2, itu data-data yang belum ditemukan itu harus dicari, dan tadi juga tata laksana ya yang ditanyakan oleh teman-teman juga harus dicari. Begitu ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? TIC tahap 1 sudah cukup. Alhamdulillah ya, kalau sudah cukup, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf sebagai tutor jika ada kekurangan selama proses bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selama 4 hari kemarin kita dipertemukan kembali hari ini untuk melanjutkan TIC tahap kedua ya. Kemudian kan ada beberapa data yang harus dilengkapi oleh kelompok. Apakah data-data tersebut sudah dicari? Sudah. Good ya, baik, bagus sekali ya. Oke, untuk di TIC tahap kedua ini, yaitu dimulai dari step 4 sampai step 7, yaitu more info, know, learning issue, dan problem solving ya. Untuk TIC tahap kedua ini kontrak waktu dulu ya, kurang lebih sekitar 1 jam. Saya berikan waktu tersebut dipimpin oleh leader, yaitu Cica. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, setelah kemarin kita berdiskusi, kita akan berdiskusi kembali untuk tahap yang kedua ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Nunung. Baik teman-teman, sebelum kita memulai berdiskusi yang kedua ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kita jaga. Doa selesai. Baik teman-teman, kita akan mulai dari step yang more info, yang dimana di sini kemarin yang info itu ada 3 ya.
mengenai data terbaru yang belum ada, lalu ada CRT dan diameter kubik. Apakah ada yang ingin membahas atau menyampaikan? Silakan. Saya Agnia, izin juga untuk memberikan hasil laboratorium yang terbaru. Hasil laboratorium yang terbaru yang pertama untuk COVID, hasilnya yaitu 13%, untuk monosit hasilnya 16%, untuk natural segmen hasilnya 73%, untuk hasil hemoglobin yaitu 10,7 gram desiliter, dan untuk hematokrit hasilnya 32,6%, dan yang terakhir yaitu eritrosit hasilnya 3,36 juta per mikroliter darah. Terima kasih, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Baik, terima kasih. Yang barusan adalah web baru-barunya. Baik, untuk yang selanjutnya saya ada beberapa data lagi, ada yang ingin menyampaikan? Silakan, Anissa. Baik, saya Anissa. Di sini saya akan menambahkan mengenai CRP dan juga sistem dokumen. Untuk CRP itu kurang dari 3 detik dan pada kulitnya juga sama, kurang dari 3 detik. Warna kulitnya selalu matang, tidak terdapat lesi, kulit kepalanya bersih, rambut sedikit, tidak terdapat ketombe, terdapat infusan pada tangan kulit. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu untuk data CRT ya. Terima kasih untuk Anissa. Baik, untuk selanjutnya ada satu lagi mengenai diameter kecil aluminium. Silakan, saya Sinta. Baik, saya Sinta, izin menjawab data dari diameter kubik. Diameter kubik itu 2-3 mm. Di sini ada alis matanya itu berdistribusi merata, matanya berwarna hitam, tidak terdapat lesi, kulit berwarna hitam, sfera mata tak ikterik, untuk tipe merah muda atau warna pink, mata bersih, tidak ada kotoran, lapang pandang tidak menyempit, lalu tidak memakai alat bantu atau kacamata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk meringo tadi data yang terbaru, CRT dan diameter kubik sudah dibahas semuanya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi, teman-teman? Sudah cukup? Baik. Jika sudah cukup, kita lanjut ke step 5, yaitu dan tahu. Apakah ada yang ingin membahas mengenai data manusia? Silakan, Lopi. Izin, saya Novianti Isnaini ingin menambahkan mengenai proses metaplasia. Pada proses metaplasia terdapat contoh seperti metaplasia pada epitel rumus terjadi akibat paparan terhadap asap rokok, menyebabkan metaplasia squamosa pada epitelium bronkial. Proses ini dapat berbalik sepenuhnya bila rangsangan seperti aktivitas merokok menghentikan. Mungkin cukup dari saya. Baik, untuk proses metaplasia ya sudah. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang tambahkan lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke learning isu. Kemarin itu learning isu mengenai tata laksana penyakit. Apakah ada yang membahas? Silakan kembali. Saya Siti Nur, izin menjawab. Tata laksana pada kontrasepsi tergantung pada stadiumnya. Penata laksanaan medis terbagi menjadi 3 cara, yaitu histerektomi, radiasi, dan kemoterapi. Penata laksanaan medis secara umum berdasarkan stadium kontrasepsi. Untuk stadium 0, penata laksanaannya biopsi kerucut dan histerektomi transvaginal. Untuk stadium 1A, penata laksanaannya biopsi kerucut dan histerektomi transvaginal. Untuk 1B dan 2A, histerektomi radikal dengan lymphadenektomi panggul dan evaluasi kelenjar liver para aorta. Bila terdapat metastasis, dilakukan radioterapi pasca pembedahan. Untuk stadium 2B, 3 dan 4, penata laksanaannya histerektomi transvaginal. Untuk 4A dan 4B, penata laksanaannya radioterapi, radiasi paliatif, dan kemoterapi. Terima kasih. Baik, untuk tata laksana penyakit yang berdasarkan, terima kasih. Berikutnya.
Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin tambah kembali? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Baik, untuk selanjutnya kita ke tahap akhir, itu ada problem solving, yang dimana itu kira-kira dari masalah keperawatan yang tadi atau kemarin kita sudah bahas, apakah ada data yang harus kita sepakati gitu untuk problem solving ini, prioritas masalah keperawatannya. Ada yang ingin menyampaikan atau mengusulkan? Silakan. Izin dulu, saya Ina dari Nesti. Yang dibahas resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mobilitas terhadap pengobatan imunisasi. Terima kasih. Baik, tadi ada yang mengusulkan untuk resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mobilitas terhadap pengobatan imunisasi. Apakah ada catatan yang mengusulkan lagi atau sudah cukup? Cukup. Baik, berarti kita sepakati ya untuk problem solving ini kita mengambil resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mobilitas terhadap pengobatan imunisasi. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah membahas semua tahap kedua ini dari tahap 4 sampai tahap 7. Untuk selanjutnya saya akan bertanya lebih dulu. Saya sebagai leader kita harus tertarik untuk memberi apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, TIC tahap kedua jauh lebih aktif, ya. Saya sebagai tutor merasa sangat bangga, senang, semuanya aktif, diskusi, semuanya menguasai kasus yang dikelola oleh kelompok, ya. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa kasus ini bukan kasus individu, tapi kasus pengelolaan kelompok, ya, yang dikelola bersama-sama oleh semua mahasiswa, ya, mulai dari pembagian sampai dengan evaluasi. Oke, alhamdulillah, mungkin kita harus tutup TIC tahap kedua hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kekurangan dari diskusi TIC tahap kedua ini. Nanti kita bertemu kembali pada diskusi berikutnya. Saya mengakhiri. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.